105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Selamat hari Rabu Sobat Fox. Dan kali ini malam ini ditemani sama Gundi Sos di Let's Talk With. Dan Let's Talk With kali ini kita akan ngomongin tentang fashion gitu Sobat Fox. Makanya di sini kita ajakin untuk hadir di sini seorang fashion stylist. Dan Let's Talk With si Kudil, kita mulai. Selamat malam Mbak Kudil. Halo, selamat malam teman-teman. Oh, Sobat Fox. Ya, betul. Selamat malam. Ini berarti panggilannya Mbak Kudil gitu nggak apa? Iya, panggil aja Kudil boleh. Kudil gitu ya. Kalau Jawa Mbak boleh, Oke. Kakak juga boleh. Karena akun Instagramnya adalah tapi aku suka ya, tapi Iya. aku tetap suka gitu ya. Dan panggilan di situ adalah si Kudil. Betul sekali. Jadi nggak usah ragu-ragu kalau Sobat Fox mau ngundang ini Mbak Kudil, si Kudil, Kak Kudil, apa cuman Dil Kudil gitu aja. juga Boleh, boleh. Biar akrab kan ya kan. Benar. Kudil. Nah, Mbak Kudil ini adalah seorang fashion stylist Sobat Fox. Tapi ini spesifik banget. Kenapa? Karena bukan fashion stylist pada umumnya nih kayaknya. Kita lihat dari tampilannya Kudil kali ini. Waduh. Dia udah nge-mix and matchin sesuatu yang tampaknya jadi lebih wow. Boleh angkat tangannya dong dikit dong. Iya, kan kelihatan iya. kan. Nggak jadinya. kelihatan, apakah aku perlu berdiri ini Boleh Kak? berdiri Oh, gitu kan nih. boleh. Berdiri boleh nggak? Biar lebih Nah. kelihatan ya. Jadi ini Sobat Fox kalau dengerin Fox Radio Jogja lewat Fox Mobile Application, terus bisa lihat videonya. Ini beruntung banget. Kenapa? Karena bisa lihat gimana penampilannya si Kudil kali ini. Ya. Jadi malu. Tapi kita kenalan dulu nih, Dil. Iya. Kita taunya kan ketemunya mungkin nggak di mana-mana ya, tapi mungkin di panggung, apa di belakang panggung dan sebagainya gitu ya sama si Kudil ya. Tapi sebenarnya nih, si Kudil ini siapakah si Kudil ini? Waduh, siapakah saya? Aku tak kenalan ya ini sama sobat-sobat Fox. Yo, kenalan dulu. Halo, ini sobat Fox. Perkenalkan, aku Kudil. Jadi aku di sini kesehariannya tuh sebagai fashion stylist. Eksplorasinya berkain nih Kak. Spesifikasinya di Iya, berkain ya. berkain gitu. Makanya aku dari atas ke bawah hari ini nih untuk sobat Fox aku berkain. Ini kain-kain tradisional nih Kak yang aku pakai hari ini. Dan ini katanya kalau kain tradisional tuh punya istilah sendiri yang namanya wastra. Iya bener, wastra. Mungkin di sini teman-teman masih asing ya sama wastra ya. Jadi wastra itu kain tradisional Indonesia. Dan ini juga berarti bukan ditenun, bukan dibikin menggunakan mesin gitu nggak sih? Iya, wastra tradisional. Misal batik, kain tenun ikat, songket. Terus juga kain-kain tenun yang kita biasa temukan di Bali gitu-gitu. Nah itu termasuk bagian dari wastra, kain tradisional Indonesia gitu. Dengan motif-motif lokal asli gitu. Betul. Bahan-bahannya juga apa namanya Indonesia asli gitu-gitu ya. Betul sekali. Menarik sekali Jadi Sobat Fox kan. info nih untuk teman-teman wastra. Kalau teman-teman sering dengar ya kata wastra apaan sih? Oh, kain tradisional. Jadi artinya ya. Nah, kita akan ngulik lebih dalam lagi tentang wastra, kain tradisional ini bersama si Kudil ini. Karena ya namanya juga fashion stylist, terus spesialisasinya di kain tradisional kan ya, kayak gitu ya. Udah lama suka sama kain kayak gini Kudil? Iya, aku udah konsisten berkain ya. Konsisten berkain ya? Konsisten berkain alias dari bangun tidur sampai tidur lagi. Udah selama 3 tahun ini. Tapi pekerjaan sebagai stylist itu sekitar 1 sampai 2 tahunan. Oke, itu sebelumnya kenapa sih kok bisa senang sama kain gitu, Dil? Jadi aku itu kan emang asli orang Pekalongan nih, ya kan. Pekalongan itu kan kota batik ya. Jadi sebenarnya sejak kecil itu nggak asing sama batik atau kain tradisional. Cuman baru dapat klik ya hidayahnya. Hidayahnya berkain ini malah waktu kuliah. Jadi aku tuh kuliah kriya di ISI Jogja. Krianya kain juga. Aku krianya keramik sih, tapi belajar tentang kain dan tekstil juga. Dan banyak juga teman-teman yang belajar itu. Oke. Nah, terus suatu ketika aku nggak sengaja tuh datang ke acara, dress code-nya berkain. Karena diundang kan kita pengennya tampil maksimal ya. Haruslah ya Iya. tampilnya. Tapi aku belum pernah itu sebelumnya berkain tuh kayak gimana gitu. Aku cuma lihat di video-video YouTube gitulah. Setelah aku coba, aku ikat-ikat, lipat-lipat gitu, kok seru juga mainan kain. Dari selembaran bisa macam-macam, bisa jadi dress, bisa jadi top, bisa jadi bawahan. Bisa kemben atas bawah juga Iya, sekalian bisa atas ya kan. bawah, iya kan. Terus akhirnya kayak, wah asik juga nih. Itu akhirnya aku jadi, wah aku harus nih eksplorasi kain lebih jauh lagi gitu. Oke, Sobat Fox, kita juga akan eksplorasi lebih jauh lagi tentang si Kudil ini di Let's Talk With
Sikudil. Sobat Fox, sekarang kamu gak cuma bisa dengerin siaran Fox Jogja aja loh. Fox Radio bisa dinikmati secara audiovisual. Nikmati pengalaman lebih seru melalui aplikasi Fox Radio. Kamu bisa menonton siaran Fox Radio Jogja sekaligus menikmati fitur live chat. Seru kan? Yuk download aplikasinya sekarang di App Store dan Play Store. Gunakan produk Kutus-Kutus Tombo Waras. Minyak Kutus-Kutus. Minyak Tanamu Tanami. Sabun Kalila Kalila. Sabun Tanamu Tanami. Dapatkan produk dengan kualitas asli hanya melalui customer service atau distributor terdekat di kota Anda. Masih dari Pandika Sakti 8 Yogyakarta. Let's Talk with 105,3 Fox Radio Jogja. Kita kembali lagi sama si Kudil ya. Let's Talk with si Kudil kita lanjutin. Kalau tadi ceritanya si Kudil ngomongin tentang datang pertama kali ke event pakai kain terus akhirnya nyaman gitu. Masih ingat nggak sih itu kain apa yang dipakai waktu datang ke event itu? Ingat dong, itu aku ingat sekali kain apa yang aku pakai. Karena itu waktu itu aku belum punya banyak koleksi kain ya, belum memulai mengoleksi kain. Kalau sekarang udah banyak. Jadi waktu itu aku mau datang ke acara, dress code-nya berkain. Ya satu-satunya tempat yang bisa aku cari adalah lemari nenek. Tentu saja lemari nenek aku. Ya? Tahu kan kalau nenek atau ibu kita tuh suka nyimpen kain-kain tradisional gitu ya, yang kita simpen biasanya ditaruh di atas. Kadang aku juga ini kapan ya dipakai ya, coba disimpan aja. Ya udah, terus aku membukalah lemari itu. Aku bilang, "Mbak, aku mau ada acara pakai kain ya." "Oh iya ya." Ya udah, aku pakai kain tuh kain batik ya, kain batik. Cari gitu berarti. Cari Jogjanan yang clearnya putih coklat. Nah, itu kain pertama yang aku pakai. Terus aku eksplorasi. Habis itu aku jatuh cinta dengan kain ya kan. Asik. Terima kasih kain Simbah yang sudah mengilhami dan menginspirasi saya sampai berkain sampai saat ini. Itu waktu itu dijadiin apa namanya? Bawahan gitu atau? Aku waktu itu pakai dress, jadi kainnya itu aku dressin di atas, mirip kayak gini, tapi kalau kayak gini kan aku atas bawah ya, atas kemben bawahan. Nah itu aku jadiin dress satu itu. Jadi satu cambung itu. One piece ya. Wow. Ya terus teman-teman kayak, ih kok lucu gitu. Aku juga iya ya lucu juga. Gitu. Kadang kan kalau nggak pede kan, apalagi warnanya misalnya salah, ih kok malah jadi kayak lontong ya, kayak gitu kan. Kan gitu ya. Tapi kalau ini yang pede yang pas akhirnya ketemu jadi kayak gitu. Iya, ya aku eksplorasinya juga berkali-kali sih untuk bisa kayak sekarang ini. Oh ternyata aku cocoknya pakai kain-kain yang seperti ini gitu. Sebenarnya kain tuh fleksibel, asalkan orang itu mau mengeksplor dan pede, ya itu yang penting. Itu tuh sangat bisa untuk semua orang gitu. Iya, pada akhirnya sekarang teman-teman jadi banyak yang berkain. Teman-teman aku anak-anak muda banyak banget loh yang sekarang berkain, gitu ya? Iya. Sehari-hari pakai kain gitu ya? Kalau sehari-hari mungkin belum ya, tapi sering banget di kampus berkain atau di acara-acara berkain. Itu kan berarti berkain itu sekarang udah relate sama kehidupan anak muda, ya kan? Udah banyak yang pengen dan mencoba berkain. Kalau dulu Kudil punya invent siapa sih gitu, atau lihat di mana sih gitu akhirnya, oh kayaknya yang kayak gini cocok. Kalau nggak dibikin kayak gini jadi cocok juga. Atau yang kayak gini kayaknya
oke juga nih kayaknya, ada nggak sih? Jadi dulu pertama terilham kan karena acara tuh, terilhami kayak sama wah, nenek, ya, iya sama kan? nenek kan. Terus abis itu kan aku jadi suka kain ya kan. Terus aku akhirnya explore tuh ke YouTube tata cara berkain. Ada satu remaja Nusantara itu juga salah satu yang aku sering lihat itu banyak banget inspirasinya. Jadi mix and match yang atas dan bawah tapi bisa tetap asik gitu buat anak-anak muda gitu. Aku sering lihat juga dan sekarang banyak kok kayak pemuda pemuda Surabaya berkain itu juga ada. Terus juga di daerah-daerah lain tuh ada komunitas-komunitas berkainnya gitu. Oke. Berarti anak-anak muda udah mulai pada pakai kain ya sekarang ya? Iya, betul sekali. Aku ikut seneng sih. Jadi kayak aku nggak sendirian. Udah banyak teman-teman yang pengen berkain juga. Mungkin nih di sesi ini kalau misalnya ada anak muda pengen pakai kain, misalnya kayak aku gitu, pengen pakai kain gitu, terus ada nggak sih yang kira-kira akan cocok, akan akan selalu nyaman buat dipakai sama anak muda gitu. Siapa tahu Sobat Fox ada yang pengen kan habis ini gitu. Kalau biasanya sih ya orang yang baru pertama kali nyoba pakai kain itu buat bawahan yang paling aman kan, karena kan kain itu lembaran panjang ya. Itu ada cara paling simple, karena kan kalau orang pertama kali belajar pengennya yang simple dulu lah ya, nggak yang langsung yang simple itu bisa. Jadi ditali aja kainnya, diputer terus satu ujung ketemu ujung bisa ditali, itu simple dan bisa tetap bagus untuk dipakai siapa aja gitu. Aku tuh sering juga buka workshop berkain nih. Jadi mengajarkan sharing-sharing lah ya. Sharing-sharing ke teman-teman yang kepo pingin tahu cara berkain. Itu aku ada workshopnya. Biasanya kolaborasi dengan beberapa venue gitu. Itu aku ajarin cara pakai kain yang kenceng dan dia bisa nyaman gitu keseharian. Jadi naik motor juga bisa, tetap bisa iya, ya? salto-salto juga bisa, juga aman. Kan kalau nari-nari juga orang pakai kain itu kan? Iya, seringnya kan kalau misalnya di Jogja memang banyak sekali yang mahasiswa gitu atau anak-anak muda kan pakai motor kemana-mana ya. Iya, kan bener. jadi PR kalau misalnya motornya Ninja gitu kan ya. Jadi aku deh, motor lanang ki ngono kayak lem gagah, piye gini aku kain gitu kan. Tapi sebenarnya juga ada cara-cara yang biar bisa dipakai buat ada. gitu. Jadi cara mengikat kain yang dia bisa nyaman untuk berkegiatan sehari-hari. Aku ini pengguna motor loh sehari-harinya kan. Iya. Jadi dari pagi ke pagi lagi naik motor juga aman-aman aja. Kebetulan alhamdulillah 3 tahun berkain belum pernah turun ya. Belum pernah blesdrong. Bisa melorot kan ya? Melorot belum pernah. Itu ada tips dan triknya. Ada. Oke. Gitu. Apalagi kan PR-nya yang paling sering salah satunya adalah kenceng enggaknya. Kenceng enggaknya ini ngefeknya kan di lingkar perut, lingkar pinggang betul, gitu kan ya. Betul. Yang akhirnya kayak bahasa Jawanya itu mingget. Set mingget itu kalau udah dibuka bekas. Iya. Bekas taliannya gitu kan. Nggak terlalu masalah sih sebenarnya, tapi ya cuman kadang ngerasa mengganggu aja gitu. Atau juga kalau ada ukuran kan kadang nggak suitable sama bentuk sama lingkar tubuh ya, jadinya ada yang udah di gini loh talinya nggak ketemu gitu kan. Enggak, ukuran kain itu sangat fleksibel untuk siapapun. Cara penggunaannya bahkan untuk kain-kain kan ada yang 1,8. Mungkin orang yang badannya, aku bukan badan yang kecil juga, orang yang badannya mungkin sedikit lebih besar, dia mungkin nggak bisa ikat, tapi ada cara lain, digulung caranya. Kayak sarung itu ya. Dan itu pun ada triknya biar dia nggak menggumpal gede gitu, ada triknya biar kecil. Emang kayaknya kita perlu agenda tambahan. Agenda tambahan pakai kain gitu bikin kan. workshop di sini kan ya, iya, gitu ya. bisa. Jadi tatap muka. Katanya yang kain itu nggak fleksibel, terus sebenarnya fleksibel untuk semua jenis bentuk dan ukuran orang. Betul, apalagi dengan cara penggunaan yang tepat. Kita juga udah mungkin familiar, kalau di Indonesia familiar sama sarung kan ya, gitu ya. Jadi ya udah sering kan pakai, udah lihat kan di mana-mana juga, ternyata bisa juga kan gitu kan. Bisa. Tinggal jenis-jenisnya makainya yang kayak gimana itu yang perlu dipilih. Oke. Cowok sama cewek bisa semua pakai gitu. Bisa semua, cowok, cewek, usia balita sampai usia dewasa semua bisa eksplorasi kain. Ada jenisnya nggak sih? Misalnya kalau cocok buat cowok kayak gimana, cocok buat cewek kayak gimana gitu, ada nggak sih? Sebenarnya kain itu fleksibel ya penggunaannya, cewek cowok. Cuman lebih ke kalau cewek itu biasanya penggunaan kainnya itu ikatannya di bawah dada. Jadi perutnya kayak rataan gitu. Tapi kalau cowok ada suka kenyamanan ya, lebih suka kenyamanan. Jadi biasanya ikatnya malah di bawah perut.
Kalau cowok, iya biar nyaman juga dan enak gitu. Kalau ngomongin itu pisahannya apa namanya, sisa kainnya gitu, ada bedanya juga nggak sih kalau cewek di samping, kanan, atas, atau belakang atau gimana gitu nggak sih? Sebenarnya kalau soal kain sekarang secara merdeka itu bebas. Oke. Cuman kalau zaman dulu tuh ada kebiasaan kalau cowok itu tutupannya ada di kanan, kalau cewek tutupannya ada di kiri. Jadi akhir kainnya ada di kiri. Kain akhirnya kiri, kalau cowok kain akhirnya kanan. Berarti ngomongin gulung pertamanya ya, kalau cowok gulung pertamanya langsung ke kiri dulu terus ketemu di kanan terakhir. Iya, gitu. betul, Kalau betul. cewek dari kanan ke Iya. kiri, selesainya di kiri. Gitu Itu ya? penggunaan itu kebiasaan orang zaman dulu gitu. Tapi untuk sekarang yang kita secara udah merdeka ya, penggunaan kain sudah bebas aja gitu. Boleh eksplorasi segala macam gitu. Mau nggak digulung juga nggak apa-apa gitu. Ya, kan. mau dari atas dress dan lain-lain boleh aja. Kan ada juga yang malah aku lihat yang dia pakainya panjangnya itu malah di apa namanya? Kita pakainya lebarnya. Iya. Biasanya ditaliin, panjangnya Benar, digulung ke atas. benar. Jadi celana. Jadi celana. Iya, ya benar. Jadi celana. Popok gendruwo itu Iya, gitu. jadi kain itu bisa bikin teman-teman makin kreatif. Makanya aku nggak bosan-bosan ngulik kain. Soalnya pagi-pagi udah kayak, wah mau aku ikat seperti apa ya, Udah gitu. kebayang Kain mau apa apa ya, gitu kan. Asik, gitu Benar, kan. Nggak bosan-bosan. Satu kain bisa mungkin 100 style yang bisa kita explore dengan satu kain. Bisa gitu. Bisa. Tanpa sustain motong, tanpa banget kan. ngapa-ngapain. Tanpa motong. Jadi kita main ikat-ikatan atau main catut ya, peniti gitu. Main ikat, main lilit, main menjatuhkan kain itu bisa banget. Wih. Ya sustain banget kan ya satu kain untuk segala macam. Ternyata gitu ya, bisa juga ya. Dan kain apa aja yang biasanya dipakai gitu, ada yang spesifik nggak sih? Semua juga bisa ya, batik, tenun, songket. Ya, semuanya kalau bisa. kain kan jenisnya banyak ya, dan dia punya karakteristik, ada yang tebal, ada yang Betul. tipis, ada yang jatuh, ada yang kaku gitu. Ya, itu bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan aja sih sebenarnya. Oke, sesuai gitu. mau dipakainya kapan, ngapain, Yes. terus mau kayak gimana bentuknya. Dan preferensi kesukaan orang gitu. Ada orang yang sukanya jatuh, ada juga yang sukanya kaku-kaku gitu. Hari ini aku pakai kain yang sedikit kaku nih, tapi tetap bagus-bagus aja. Oke-oke aja. Iya ya, ternyata bisa juga ya. Gitu. Oke, Sobat Fox, kita ntar lebih dalam lagi sama Sikudil di Let's Talk with Sikudil.